Okay, good morning. Meet me again in Easy English in a few minutes. With me Andri Hasan. Selamat pagi, bertemu lagi dalam program belajar bahasa Inggris yang mudah dalam beberapa menit bersama saya Andri Hasan. And this time we are going to talk about present simple. Dan pada pagi hari ini atau saat ini kita akan bicarakan tentang present simple. Seperti apakah present simple? So please look at point A ya. Silakan perhatikan poin A ya. Study this example situation. Pelajari situasi contoh di bawah ini ya. Kita lihat ada sebuah bacaan di sini, ada gambar orang sedang tidur, ada gambar bus di atasnya atau bis ya di atasnya ya. Kita baca ya. Perhatikan ya. Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. Nah, dia bilang Alex adalah seorang pengemudi bis, tapi sekarang dia di atas ranjang tertidur ya. He's not driving a bus. Nah, kita kemarin sudah belajar present continuous tense ya. Dia tidak sedang mengendarai bis ya. He is not driving a bus. He is asleep. Dia tertidur ya. But he drives a bus. Tetapi kita bisa katakan dia mengemudikan bis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa dia seorang pengemudi bis. He is a bus driver. Jadi ini menunjukkan bahwa he drives a bus itu berarti sehari-hari dia bekerja sebagai pengemudi mobil. Tapi saat ini dia lagi tidur, nggak lagi mengemudikan mobil ya. Oke, di sini ada keterangan drives, works, does ya. Drive tambah s, work tambah s, do tambah es, etc. Is the present simple, merupakan ciri dari present simple atau tanda dari present simple. Untuk I, we, you, they ya, untuk I, we, you, they, untuk pronoun-pronoun ini itu nggak pakai s. Jadi drive, work dan do. Contohnya seperti itu. Untuk he, she dan it itu pakai s, drives, works, does ya, itu contohnya. Jadi ini disebut present simple. Sedikit kita bikin contoh atau summary contoh ya, catatan contoh di sini. Alex drives a bus. Nah, ini kita bisa lihat polanya seperti apa. Alex drives a bus. Alex itu subjeknya ya. Kemudian drives itu verbnya, verb 1 ya, ditambah s, Kalau kemarin ada ing, present continuous ya, sekarang ada s, verb s, ditambah a bus, objek. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini nurses look after patients in hospital. Nurses itu apa? Perawat ya. Look after. Look after itu menjaga, patients para pasien ya. Nurses itu perawat-perawat karena banyak ya. Pakai s, nurses. Kalau subjek atau benda belakangnya ada s-nya, maka itu tandanya dia jamak ya. Nurses look after patients in hospital. Jadi para perawat menjaga pasien di rumah sakit. Nurses itu subjek, kemudian look after itu verb 1 atau verbnya gitu ya. Kita tulis verb 1, yang di atas juga sama verb 1 ya. Nah, ini juga verb 1. Jadi verbnya tidak ada perubahan. Nah, ini nggak pakai s. Kenapa? Karena nurses itu banyak, jamak. Artinya sama dengan they, mereka ya. Jadi untuk yang they, untuk yang mereka itu tidak pakai s. Pakai s atau is hanya jika orang ketiga dan tunggal. Bisa dia laki-laki, dia perempuan, he, she, atau it ya, kata benda tunggal. Oke, patience itu objeknya. Jadi tadi sudah look after verbnya, verb 1 tanpa s. Kemudian patience objeknya. Kemudian hospital, in hospital itu adverb of place, keterangan tempat atau complement ya, atau adverb of place, keterangan tempat ya, adverb of place ya. Saya teruskan aja biar nggak lupa. Oke. Nah, itu contoh yang lain. Nah, ini I save some money monthly. Saya, subjeknya saya ya. Save, menabung, some money. Ya, verb 1 ini. Verb 1. Kemudian some money itu objeknya. Monthly itu apa? Complement atau keterangan waktu ya. Adverb of time. Adverb of time. Kemudian ini, sun rises every morning. Subjeknya sun ya, matahari. Rises itu terbit ya. Sun rises, subjeknya sun. Kemudian
verbnya rises ya. Verb 1 ini. Verb 1. Kemudian every morning langsung complement tanpa objek ya. Adverb of time. Keterangan waktu ya. Oke. Nah, oke, kita kembali ke buku PDF dulu ya. Nah, ini dah. Nah, ini tadi sudah saya tuliskan contohnya dan ada yang mirip-mirip contohnya ya. We use the present simple. Nah, perhatikan look at point B. Look at point B di sini. Perhatikan ya. Di sini ada penjelasan we use the present simple. Kita menggunakan present simple to talk about things. Untuk membicarakan sesuatu in general, secara umum. We use it to say, kita menggunakannya untuk to say that something, untuk mengatakan bahwa sesuatu happens, terjadi all the time itu sepanjang waktu, or repeatedly, atau secara berulang, or that something is true in general, atau bahwa segala sesuatu atau sesuatu itu benar secara umum. Contoh yang tadi yang saya bilang nurses ya mengatakannya, pronunciationnya nurses look after patients in hospitals. Ini kan sesuatu yang umum, benar ya, bahwa perawat ya seyogianya menjaga pasien di rumah sakit. Jadi sesuatu yang true in general ya. Kemudian I usually go. Saya biasa pergi, go away, pergi atau ya berangkat ke suatu tempat gitu ya, go away at weekend, pada akhir pekan. Nah, ini usually itu berarti sesuatu yang berulang. Di sini tadi repeatedly ya, repeatedly. Jadi setiap hari, setiap akhir pekan. The earth goes round the sun. Di sini maksudnya bumi mengelilingi matahari. Nah, ini secara teori fisika kan seperti ini ya. The earth goes round the sun. Bahwa bumi mengelilingi matahari. Teori heliosentris katanya begitu ya. Nah, ini maksudnya adalah something is true in general, sesuatu yang benar secara umum gitu ya. Kemudian the cafe opens at 7:30 in the morning. Nah, ini sesuatu yang terjadi berulang. Jadi cafe itu buka ya pada jam 7.30 di pagi hari. Nah, kemudian jangan lupa untuk work, untuk I menggunakan verb tanpa s, tapi untuk he dan she pakai s. Contohnya di sini I work, kalau he works, they teach. Kemudian di sini ada my sister kan she ya, dia perempuan, satu orang ya, teaches gitu. Jadi untuk yang ada s dan is-nya itu untuk kalau subjeknya satu orang dan bentuk ketiga ya, he or she or it. Kemudian look at point C. We use do, does to make questions and negative sentences. Jadi kita menggunakan do atau does untuk membuat pertanyaan atau kalimat negatif. Contoh, pakai I dulu ya. Do I work? Apakah saya bekerja? Atau do we work? Apakah kita bekerja? Ya. Do you work? Apakah kamu bekerja? Do they work? Apakah mereka bekerja? Gitu ya. Kalau untuk does, itu untuk he, she, it. Does he work? Does he drive? Does he do? Apakah dia bekerja? Apakah dia mengendarai ya? Menyetir gitu. Does he do? Apakah dia melakukan? Nah, kemudian untuk negatifnya bentuknya seperti I, contohnya I dulu. I don't work. Kemudian I don't drive. Ya, I don't work, saya tidak bekerja. I don't drive, saya tidak mengendarai atau tidak menyetir. I don't do, saya tidak melakukannya. Untuk contoh yang lain loncat ya ke they aja. They don't work. Mereka tidak bekerja. They don't drive. Mereka tidak menyetir, dan then they don't do. Mereka tidak melakukannya. Jadi di sini ada contoh misalnya ya. Kita coba di bawah ini di kotak yang pertama ya, yang ini I come from Canada. Where do you come from? Dari mana kamu berasal ya, atau dari mana kamu datang? Saya datang dari Kanada. Where do you come from? Dari mana kamu datang ya? Where do you come from? Kemudian I don't go away very often. Saya tidak sering keluar. I don't go away very often. Atau sama aja dengan I do not go away very often. Saya tidak banyak keluar ya. What does this word mean? What does
apa arti dari kata ini gitu ya. Not what means, tapi what does. Jadi gunakan does untuk bertanya. Rice doesn't grow in cold climates. In cold climates. Nasi atau beras ya tidak doesn't itu does not grow, tumbuh in cold climate, di iklim yang dingin. Nah, jadi kalau kita simpulkan, saya bikinkan tulisannya di sini supaya mudah dipahami. Untuk present simple ini atau simple present ini, maka negatifnya adalah subject plus do atau does. Gimana subjeknya ya? Plus not plus object plus complement atau keterangan. Contoh, saya tidak merokok. Do ya. Not, I do not smoke. Saya tidak merokok. Contoh yang lain, he does, kalau he pakai does, not, tidak, drink alcohol. Dia tidak minum alkohol. Misalnya begitu. She does not drink, atau jangan drink ya, pakai yang lain, eat. She does not eat pork. Dia tidak makan babi ya, muslim ya. Alkohol, babi dihindari. Oke. Kemudian misalnya yang lain ya. They do not work here. Mereka tidak bekerja di sini. Ya, contoh seperti itu. Kemudian untuk interrogatif, ini negatif ya, untuk kalimat negatif seperti ini, negatif. Oke, nah untuk interrogatifnya itu adalah do atau does plus verb. Sorry, ini tadi ada yang kelewat ya. Ada verb 1 di sini, sorry. Nah, tapi tadi contohnya udah jelas ya. Nah, ini tinggal lanjutkan. Ini sorry, do atau does verb 1 plus object plus complement. Ya, tanda tanya atau pakai kata tanya, misalnya ada di sini saya tulis saja kata tanya ya. Plus yang ini, copy paste aja nih. Set ya, seperti ini ya. Nah, oke, let's copy it and paste over here. Nah, sama. Dia ada dua bentuk. Yang ini contohnya does, do atau does plus verb 1 plus object plus complement. Misalnya gini, do you, kalau you kan pakai do ya, do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Maksudnya selama ini suka minum kopi enggak gitu ya. Atau does he ya drink alcohol misalnya ya. Apakah dia minum alkohol misalnya. Do they work here? Apakah mereka bekerja di sini? Misalnya seperti itu. Dengan kemudian contoh dengan kata tanya, misalnya what do you do every day? Apa yang kamu kerjakan setiap hari? Maksudnya nanya kerjaan ya. What do you do every day? What does he write every morning? Apa yang dia tulis setiap pagi misalnya, every morning. Ya. Where? Nah, ini kata tanya semua ya. Where? What itu apa? Where itu kemana atau di mana? Where do you work? Now atau jangan now ya. Kalau now kan sekarang. Where do you work? Every day. Every day. Di mana kamu bekerja setiap hari? Where do they go? Where do they go? Every weekend misalnya. Every weekend. Nah, untuk informasi ya, kita akan sering menggunakan every ya, kemudian monthly, daily ya. Itu pada present tense ya, simple present tense. Kenapa? Karena simple present tense ini menunjukkan sesuatu yang rutin dikerjakan. Misalnya tadi minum kopi setiap pagi, tidak merokok setiap siang misalnya, atau makan setiap malam seperti itu ya. Oke, itu dulu ya untuk kali ini, semoga bisa dipahami. Kita akan bahas lagi nanti lebih dalam untuk simple present tense ini. Mungkin perlu dengan contoh-contoh yang lebih banyak dan juga soal-soal latihan ya. Oke, I hope you can understand easily. Please watch the video repeatedly and see you later.